Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bunda akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengendalikan atau punya wewenang untuk bisa melakukan pengendalian sosial. Ya, seperti yang kalian tahu, di negara kita atau khususnya di masyarakat kita, banyak sekali lembaga-lembaga yang memang menangani atau punya wewenang untuk melakukan pengendalian sosial. Ada apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, lembaga pengendalian sosial polisi. Nah, polisi ini merupakan salah satu lembaga pengendalian sosial berupa aparat penegak hukum atau aparat yang menegakkan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Nah, polisi juga punya tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta mengayomi masyarakat. Selain itu, polisi juga bertugas untuk menangani atau menyelidiki kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Tujuannya, polisi ini pada hakikatnya adalah untuk membentuk ketertiban sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, lembaga pengendalian sosial yaitu pengadilan. Nah, pengadilan ini merupakan lembaga pengendalian sosial yang memang dibentuk langsung oleh pemerintah dan punya wewenang atau punya tugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dan dalam pengadilan ini ternyata ada beberapa perangkat di dalamnya. Ada jaksa, ada penuntut umum, ada panitera, dan juga ada pengajar. Yang ketiga yaitu lembaga pengendalian sosial sekolah. Yap, sekolah. Sekolah ini merupakan salah satu lembaga pengendalian di mana warga sekolahnya saling bekerja sama satu sama lain untuk bisa menciptakan ketertiban sosial. Nah, Yanda Bunda di sekolah atau dikenal sebagai guru di sekolah kalian punya berkewajiban untuk menanamkan nilai, norma, atau mungkin kebiasaan yang ada di masyarakat. Tujuannya, selain itu, guru juga punya kewajiban untuk menanamkan karakter agar kalian ya, para siswa, kalian yang sekolah, itu bisa menjadi individu yang beradab. Yang selanjutnya yaitu lembaga pengendalian sosial keluarga. Nah, seperti yang sudah dibahas di materi sosialisasi, keluarga ini merupakan agen sosialisasi primer atau orang yang punya pengaruh besar terhadap proses sosialisasi. Begitupun dengan proses pengendalian sosial. Keluarga ini menjadi lembaga pengendalian yang pertama dan utama bagi anak-anak. Karena lewat lembaga keluarga inilah anak-anak untuk pertama kalinya mengenal tentang nilai, norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, keluarga itu bisa dibilang menjadi suatu hal yang sangat terpenting dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Kemudian, yang selanjutnya, lembaga pengendalian sosial yaitu ada pengadilan adat. Nah, bagi masyarakat kita khususnya ya, ada beberapa daerah yang masih memegang teguh tradisi, adat istiadat. Nah, makanya diperlukanlah pengendalian sosial melalui lembaga pengadilan adat. Kenapa? Karena pengadilan adat ini mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi masyarakatnya, masyarakat di sekitaran daerahnya, masyarakat yang termasuk anggota adatnya, untuk bisa berperilaku sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kehidupan adat istiadatnya. Nah, biasanya bagi mereka yang melanggar norma adat, itu hukumannya cukup banyak. Ada yang ditegur oleh tokoh adatnya, ada bahkan yang paling fatal, yaitu dikeluarkan atau diusir dari daerah di mana adat istiadat itu berdiri. Kemudian yang selanjutnya, lembaga pengendalian sosial yaitu ada tokoh masyarakat. Mungkin kalian sering dengar ya istilah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu adalah para pemimpin masyarakat. Artinya mereka yang memimpin masyarakat baik secara formal maupun secara informal. Nah, biasanya kriteria untuk menjadi tokoh masyarakat atau dijadikan sebagai tokoh masyarakat kalau seseorang ini mempunyai karisma, punya wibawa, dan memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Biasanya
tokoh masyarakat ini mempunyai tugas untuk membimbing masyarakat, untuk memberikan nasihat, ataupun bahkan menegur ketika memang ada perselisihan. Contohnya begini, di salah satu RT misalkan ya, ada tetangga yang sedang saling berselisih. Nah, ada tokoh masyarakat yang itu dikagumi, kemudian didengar nasihatnya, diikuti saran-sarannya, dan dia akan menjadi penengah dalam situasi perselisihan antar tetangga tersebut. Jadi, kriteria tokoh masyarakat, Bunda tegaskan sekali lagi, yang menjadi tokoh masyarakat adalah mereka yang punya karisma, punya wibawa, dan punya pengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Lembaga pengendalian sosial yang selanjutnya yaitu media massa. Wah, ini udah sering banget ya kalian dengar. Apalagi media massa ini ternyata bisa dibilang paling efektif di masa atau di era digital saat ini begitu ya. Nah, media massa ini ternyata punya peranan penting selain untuk membentuk kepribadian seseorang, juga punya peran efektif dalam mengendalikan atau proses pengendalian sosial. Kenapa? Karena media sosial ini bisa diakses oleh siapapun, cakupannya sangat luas berarti ya, kemudian juga sangat cepat persebarannya, dan media massa ini punya wewenang atau bukan wewenang bahasanya. Mungkin bisa dibilang punya peran dalam menggiring opini publik atau pendapat masyarakat tentang atau mengenai suatu hal. Jadi, bisa dibilang media massa ini ternyata mampu membuat kepribadian serta bisa menjadi alat untuk pengendalian sosial. Nah, setelah kalian mengetahui tentang lembaga-lembaga apa saja yang punya wewenang untuk proses pengendalian sosial, sekarang saatnya kita punya pertanyaan besar nih. Jadi pengendalian sosial itu secara keseluruhan fungsinya apa sih? Nah, kalau kalian masih mengingat tentang definisi pengendalian sosial di awal video Bunda, Bunda pernah mengatakan kalau secara singkatnya, pengendalian sosial itu merupakan sebuah cara untuk mengatasi terjadinya perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Itu kalau secara umum ya. Tetapi ternyata fungsi pengendalian sosial itu banyak. Yang pertama, mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma. Jadi memberikan rasa yakin nih, oh norma ini tuh memang sesuai, memang dibuat memang untuk kebaikan kita, begitu. Yang kedua, memberikan imbalan kepada masyarakat yang mentaati norma. Yang ketiga, memberikan rasa malu, rasa takut ketika kita mau melakukan tindakan menyimpang atau mau berbuat sesuatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, ya. Jadi kalian tuh akan berpikir ulang ketika kalian mau melakukan penyimpangan, kalian akan mengingat, resikonya nanti aku akan berhadapan dengan siapa, kemudian nanti sanksinya bagaimana, hukumannya bagaimana. Itu ya fungsi dari pengendalian sosial. Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum. Ini bagi aturan-aturan yang memang dibuat secara resmi di dalam masyarakat. Jadi dengan memberikan fungsi pengendalian sosial, maka berakhirlah materi bab pengendalian sosial. Selamat menguji diri melalui proses-proses yang Bunda berikan. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan, mudah-mudahan itu memberikan kesempatan kalian untuk menganalisis sejauh mana pemahaman kalian mengenai bab pengendalian sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.